Selanjutnya adalah stasiun kristalisasi. Tujuan proses kristalisasi. Yang pertama adalah mengkristalkan sukrosa sebanyak mungkin dengan memenuhi standar yang akan menekan kehilangan gula sekecil mungkin yang terbawa oleh tetes. Yang kedua, proses dilakukan dalam waktu yang sependek-pendeknya dengan biaya rendah sehingga efisiensi pabrik dapat tercapai. Pan masak yang digunakan adalah batch calandria dan juga continuous pan. Dengan menggunakan skema masak RA-BC, di mana masakan A yang diputar dalam putaran afinasi akan menghasilkan gula mentah atau raw sugar yang akan dirimat atau dilebur dan akan ditarik menuju ke stasiun karbonatasi untuk menghasilkan fen liquor. Fen liquor inilah yang akan dikristalkan dengan skema masak refine yang akan menghasilkan kristal gula putih 1. Pan jenis batch digunakan untuk pan A, pan R, dan seed pan. Sedangkan untuk continuous pan digunakan untuk pan C dan pan B. Penggunaan multi-jet condenser sebagai alat pembuat hampa pada stasiun masakan sehingga memungkinkan untuk menggunakan dan penghematan dalam biaya pemasangan pompa vakum. Hal ini dikarenakan multi-jet condenser tidak lagi membutuhkan pompa vakum. Berikut merupakan diagram alur proses masakan untuk skema ABC. Pertama adalah dilakukan proses masak pada masakan A. Masakan A dibuat pada batch vacuum pan dan bahan pemanas vapor 1 dengan tekanan 0,2 sampai 0,5 kg per cm kuadrat dan bahan untuk masakan A yaitu sirup, low sugar purity, dan RO3 sebagai seeding menggunakan magma B. Low sugar purity dihasilkan dari kelebihan gula B yang dilebur. Proses B dilakukan dengan memasukkan bahan sirup yang akan dituakkan sampai menjadi benangan, kemudian ditambahkan magma B sebagai seeding. Pembesaran kristal menggunakan feeding yaitu sirup, low sugar purity, dan RO3 tergantung HK masing-masing dan hingga volume efektif. Masquit A yang turun akan ditampung di reservoir A yang kemudian dialirkan ke feed mixer A dan akan diputar oleh putaran HGF continue, dihasilkan gula A dan amol. Gula A akan diturunkan ke screw conveyor yang akan ditambahkan sweet water dan yang akan dilebur ke remelter dengan suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Sedangkan amol sebagai bahan masak untuk masakan B. Selanjutnya adalah proses masak pada masakan B. Bahan utama masakan B adalah C2 magma dan amol sebagai feeding. Kemudian untuk pembesaran kristal menggunakan seed B sebagai seeding, yang sebelumnya dibuat dulu di pansit. Kemudian masquit B akan secara continuous turun dan ditampung pada reservoir B. Masquit B akan dialirkan ke feed mixer dan selanjutnya akan diputar di putaran LGFB dan menghasilkan gula B dan bemol. Gula B akan jatuh pada screw conveyor yang akan ditambahkan sweet water, kemudian ditampung di mingler magma B, sedangkan bemol akan ditampung pada bemol heat tank untuk bahan masak masakan C. Selanjutnya adalah proses masak masakan C. Yang pertama adalah membuat bibitan. Membuat bibitan yang dilakukan dengan cara menggunakan fondan sebagai seeding
dan menggunakan sirup HK kurang dari 70%, A-mol, B-mol, dan C2-mol sebagai feeding. Seed B, seed C yang turun akan ditampung pada reservoir seed C untuk digunakan pada waktu tertentu atau bisa langsung ditarik vakum ke continuous vacuum pen untuk dimasak sebagai bibitan masakan Mosquit C, dan akan ditambahkan A-mol sebagai feeding proses masakan C. Mosquit C akan secara continuous turun ke reservoir Mosquit C dan dipompa ke menuju continuous vertical crystallizer selama kurang lebih 24 jam untuk kristalisasi lanjutan. Setelah 24 jam, Mosquit C akan dikurangi viskositasnya dengan dilakukan pemanasan di dalam reheater dengan temperatur 55 derajat Celcius menggunakan hot water. Mosquit C yang keluar dari reheater akan ditampung pada feed mixer 1 dan akan diputar di dalam LGF C1 untuk proses pemisahan antara kristal gula dengan tetes. Tetes yang keluar diharapkan memiliki HK kurang dari 34%, sehingga semakin tinggi HK tetes, semakin tinggi losses gula di dalam tetes. Gula yang dihasilkan adalah gula C1 dan turun ke screw conveyor dengan ditambahkan sweet water dan akan dialirkan ke mingler C1. Dari mingler C1, gula akan dipompa ke feed mixer C2 dan diputar kembali dengan LGF C2 menghasilkan C2-mol dan gula C2. Gula C2 akan diubah menjadi magma C2 untuk seeding masakan B dengan penambahan sweet water pada mingler C2. Selanjutnya adalah diagram proses masakan R. Masakan R dilakukan dengan cara membuat bibitan R dari fondan dan fine liquor yang berasal dari sugar yang dirimet dan dimurnikan di stasiun karbonatasi. Fine liquor yang digunakan untuk membuat bibitan harus dituakan sampai mencapai break yang ditentukan. Setelah break tercapai, akan ditambahkan fondan, kemudian dimasak hingga muncul kristal. Selanjutnya, untuk bahan masakan R memerlukan RO yang merupakan hasil putaran dari gula R atau gula produk. Setelah masakan tua, Mosquit, Pero, dan ukuran kristal gula mencapai ukuran yang diinginkan, maka masakan siap diturunkan. Uap yang digunakan untuk pan masakan R yaitu adalah uap bleeding dari evaporator badan 1, kemudian Mosquit R yang turun di reservoir R akan diputar dengan putaran HGF untuk memisahkan antara gula dan molassesnya atau RO. Putarannya akan menghasilkan gula produk dengan IKUMSA 81-300 dan RO. Gula produk akan dikemas sedangkan RO digunakan untuk bahan masak R dan A. Selanjutnya adalah jenis-jenis bibitan. Pembuatan bibitan secara langsung atau serentak. Dengan memasak nira kental sampai kejenuhan mencapai daerah labil di mana molekul sukrosa akan membentuk kristal. Kemudian tingkat kejenuhan diturunkan sampai daerah metamantap untuk dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Cara masak ini memakan waktu yang lama dan kristal yang dihasilkan tidak homogen. Selanjutnya adalah pembuatan kristal secara kejutan atau yang disebut dengan succeeding dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan intermediate, kemudian dimasukkan inti kristal sukrosa. Dengan hadirnya inti kristal tersebut, serentak molekul sukrosa yang ada di dalam nira kental akan membentuk kristal. Selanjutnya, kejenuhan diturunkan sampai daerah metamantap untuk pembesaran kristal sampai ukuran yang diinginkan. Cara ini memakan waktu yang lebih pendek, tetapi kristalnya juga tidak homogen. Yang terakhir adalah pembuatan bibit penuh, atau yang disebut dengan full seeding. Dengan cara memasak nira kental sampai kejenuhan mencapai daerah metamantap, kemudian dimasukkan inti kristal sukrosa dengan jumlah tertentu.
selanjutnya dibesarkan sampai ukuran yang diinginkan. Waktu masak lebih cepat dan hasil kristalnya homogen. Hal-hal yang berpengaruh dalam mengendalikan proses masak yang adalah kelarutan sukrosa. Sukrosa memiliki kelarutan yang berbeda-beda yang didasarkan pada suhu, tekanan vakum, dan konsentrasi yang menunjuk koefisien kejenuhan dari larutan sukrosa. Yang kedua adalah skema kristalisasi dan metode kristalisasi. Pemilihan skema dan metode kristalisasi memiliki peran yang sangat penting karena menentukan kualitas kristal masakan dan gula produk, kualitas sirup atau sirup, dan juga tetes sebagai hasil samping dari proses pemutaran dan waktu proses kristalisasi. Yang ketiga adalah sifat komponen non-sukrosa. Dengan banyak hadirnya komponen non-sukrosa dalam larutan induk dapat mengganggu dan menghambat proses kristalisasi sehingga waktu tinggal masakan dalam pan semakin lama. Komponen non-sukrosa akan mengganggu kemurnian kristal dan menghambat penempelan sukrosa pada inti kristal dan dapat menyebabkan timbulnya kristal palsu. Yang keempat adalah peralatan yang digunakan untuk proses kristalisasi. Biasanya untuk mempermudah proses homogenisasi, bahan yang memiliki pH tinggi dan kecepatan kristalisasi dalam pan masakan diberikan stirrer atau pengadu untuk menghindari proses pengendapan kristal di bagian bawah pan dan mempermudah proses sirkulasi. Yang kelima adalah suhu dan vakum dalam pan masakan. Vakum diperlukan untuk menjaga suhu pada level yang cukup rendah untuk meminimalkan pembentukan warna dan inversi atau degradasi sukrosa. Yang terakhir adalah bahan baku masakan. Apabila bahan yang dimasak memiliki kualitas kurang baik, dapat menyebabkan sulitnya proses masak dan turunnya kualitas masakan yang turun. Tebu muda atau tebu terbakar dapat menyebabkan bahan masak menjadi berlendir atau pelikat sehingga harus ditambahkan bahan pembantu untuk menghilangkan lendir dalam bahan masak. Proses kecepatan reaksi Masquet dipengaruhi oleh, menurut Hugot, yaitu viskositas. Kandungan bukan gula dalam larutan dapat menaik koefisien kejenuhan viskositas. Naiknya viskositas karena pengaruh bukan gula yang akan memperlambat dan menghambat penempelan molekul sukrosa pada inti kristal. Yang kedua adalah temperatur yang dapat mempengaruhi viskositas. Yang ketiga adalah kejenuhan, dan yang keempat adalah kemurnian larutan induk. Semakin tinggi kemurnian suatu larutan, semakin cepat proses kristalisasi. Selain itu, sirkulasi larutan dalam pan juga mempengaruhi kecepatan masak. Karena dengan adanya sirkulasi berarti memberikan banyak kesempatan molekul sukrosa saling bertemu. Kebutuhan bahan pemanas juga harus diperhatikan karena apabila bahan pemanas berkurang, maka kecepatan kristalisasi akan berkurang sehingga masakan akan lama dalam pan masak dan akan menyebabkan terbentuknya karamelisasi atau pewarnaan. Selanjutnya adalah operasi kristalisasi. Persiapan pan masak. Valve valve buangan vakum, valve pancingan vakum, valve amonia, valve uap bekas, valve tarikan bahan, valve air discharge, semuanya harus dalam keadaan tertutup. Mengaktifkan pompa vakum masakan, sementara itu valve pokok vakum dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, setelah vakum pada pompa vakum mencapai 65 cm3, valve pokok dibuka. Selanjutnya adalah tahapan memasak. Buka valve pokok tarikan bahan dan valve bahan tarikan bahan yang akan dimasak, sesuai jenis masakan yang akan dibuat, sampai mencapai grinding volume dan dikentalkan hingga tingkat kejenuhan yang dikehendaki. Kentalkan hingga tingkat kejenuhan yang dikehendaki dengan membuka valve steam sesuai kebutuhan. Yang ketiga, memasukkan kristal bibitan dapat berupa fondan, bibitan yang telah dibuat dari vakum pan yang lain. Selanjutnya adalah pembesaran kristal dengan menarik bahan sampai mencapai
volume efektif yang dikehendaki. Yang kelima, pada volume efektif, masakan dituangkan sampai mencapai break yang dikehendaki. Pada saat kondisi seperti ini, masakan siap diturunkan. Selanjutnya adalah oper masakan. Buka valve oper masakan pada vakum pan yang akan mengoper masakan. Buka valve operan masakan pada vakum pan yang akan menerima masakan. Yang terakhir, setelah masakan dioper, sampai volume tertentu, valve operan ditutup. Cara menurunkan masakan. Valve steam yang digunakan sebagai bahan pemanas ditutup. Kedua, valve pipa yang menghubungkan pan masakan ke kondenser ditutup. Valve pipa yang menghubungkan antara ruang nira dengan udara luar dibuka atau membuang vakum dengan menyisakan 25 cm Hg sehingga mengakibatkan vakum dalam pan turun dan tekanan naik. Yang keempat adalah valve discharge dibuka untuk mengeluarkan masakan. Masakan turun dan melewati talang di bawah pan, kemudian masuk ke dalam reservoir. Jika masakan sudah turun semua, maka pan masak dikerengseng untuk membersihkan sisa masakan atau kristal gula dalam pan. Kemudian valve discharge ditutup lagi dan selanjutnya ditarik vakum dan pan siap dioperasikan lagi untuk pemakaian memasak. Selanjutnya adalah palung pendingin, di mana tempat untuk menampung hasil masakan dari vakum pan yang masih dalam keadaan panas untuk didinginkan sampai suhu mencapai sekitar 45–50 derajat Celcius. Tujuan dari proses pendinginan ini yaitu diharapkan dengan adanya penurunan suhu, butir-butir gula yang terkandung berbentuk kristal dapat membesar, sehingga adanya proses penempelan larutan sukrosa pada lapisan kristal. Proses ini biasanya disebut dengan kristalisasi lanjutan. Kemudian, mencegah gula larut pada saat diputar, atau pemisahan gula kristal dengan larutan induknya pada suhu tinggi. Konstruksi palung pendingin yang umum adalah berbentuk peti horizontal yang penampangnya berbentuk U, atau peti horizontal yang berbentuk silinder. Selanjutnya adalah vertical crystallizer. Vertical crystallizer digunakan untuk kristalisasi lanjutan dengan memberikan waktu tinggal untuk masakan C agar melanjutkan proses kristalisasi dalam waktu pendinginan. Waktu dalam crystallizer dapat mencapai 1–2 hari dan temperatur inlet masuk vertical crystallizer 67 derajat Celcius dan outletnya yaitu adalah 40 derajat Celcius. Kristalisasi lanjutan dapat membuat lapisan kristal semakin besar sehingga pada saat diputar tidak mengikis lapisan kristal utama sehingga sukrosa akan terperangkap dalam kristal dan tidak mudah keluar bersama final molasses atau tetes. Selanjutnya adalah reheater. Reheater digunakan untuk memanaskan kembali masakan C yang sudah didiamkan di dalam vertical crystallizer pada proses pembesaran kristal gula. Tujuan pemanasan kembali ini adalah untuk menurunkan viskositas masakan agar memudahkan pemutaran masakan di dalam alat sentrifugal. Pemanasan ini menggunakan hot water dengan suhu 65 dan memanaskan masakan C sampai suhu 55 derajat Celcius. Selanjutnya adalah problematika dan cara mengatasinya di stasiun kristalisasi. Yang pertama adalah timbulnya kristal palsu akibat kurangnya kerapatan kristal gula dalam pan masak. Cara mengatasinya yaitu diberikan air siraman, pencucian dengan menarik bahan dan menurunkan vakum. Yang kedua adalah kurangnya bahan masak yang dapat memicu timbulnya kristal kormerat atau kristal kembar
karena telat memberikan bahan. Cara mengatasinya yaitu dengan mengatur waktu masak, tidak harus sesuai dengan kapasitas ban dan kinerja penguapan harus optimal. Yang ketiga adalah kualitas bahan masak kurang baik karena disebabkan oleh tebu yang digiling. Misalnya raw sugar yang terlalu encer. Sehingga cara mengatasinya yaitu memakatkan kembali raw sirup yang akan di dalam vakum pan. Selanjutnya adalah turunnya vakum akibat suhu air injeksi yang terlalu tinggi serta tarikan air injeksi yang kurang mencukupi. Cara mengatasinya dapat dengan memperkecil valve bukaan steam dan bisa juga dengan membuka valve injeksi lebih besar. Yang terakhir adalah suhu pemanas dan tekanan uap pemanas yang belum memenuhi kebutuhan yang mengakibatkan masakan lama dalam pan. Cara mengatasinya yaitu adalah membuka full valve steam dengan vakum tetap mencapai 65 cm3 atau bisa menggantikan uap bleeding menjadi exhaust steam. Sasaran di stasiun masakan. Parameternya yaitu HK, Brix, BJB, quit pathing, dan color. Untuk masakan air, HK-nya mencapai 95-98% dengan Brix 89-90%, BJB 0,9-1,1 mm, cutting pathing, quit pathing 55-60% dengan color kurang dari 200 IQMSA. Untuk masakan A, HK-nya yaitu 80-82% dengan Brix 94, BJB 0,7-0,9 mm, quit pathing 50-55%. Untuk masakan B, HK 68-72%, Brix 97%, BJB 0,5-0,7 mm, quit pathing 45-50%. Dan masakan C, dengan HK 55-60% dengan Brix lebih dari 98%, dengan BJB 0,3-0,5 mm, quit pathing 45-50%.